Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah Kapten Nicholas Francis Goslin, pilot PT AMA disemayamkan. Ibadah penguatan dan penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani Jayapura sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Goslin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibn Haid, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, satu ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest, tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Goslin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI Habema dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Goslin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan, dievakuasi oleh petugas gabungan dari TNI Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI Habema menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPDIK. Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personil dengan dukungan 2 helikopter Karakol. Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Goslin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Goslin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yahukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa, kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap
satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Gitu loh. Karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Jadi patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan, belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait suap proyek di Kabupaten Langkat. Bupati Langkat Syah Afandin tiba di gedung KPK dengan mengenakan mobil dan langsung ke arah dalam gedung KPK Jakarta Jumat siang. Adapun operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Total ada 7 orang ditangkap pada wilayah yang berbeda yaitu Langkat, Binjai, dan Medan. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang. 1 orang merupakan penyelenggara negara, 1 orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat. Adapun kepada 7 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan. Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah, yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati. Kemudian para pihak yang diamankan di 3 lokasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. Dan pada siang ini, 1 orang diantaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin. Usai operasi tangkap tangan, penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Langkat. Penyidik KPK menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin di Kota Binjai, Sumatera Utara. Kemudian Bupati Langkat digiring ke Polrestabes Medan. Usai OTT, ruang kerja dan sejumlah ruangan lainnya di Pemkab Langkat disegel. Tidak ada aktivitas apapun di lokasi usai Bupati Langkat ditangkap. Selain Bupati, ada 2 orang lainnya yang juga turut ditangkap KPK. Ya pemirsa, sementara itu Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara ex-Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Selain itu Kejagung juga tengah mengupayakan red notice terhadap tersangka lain ex-Stafsus Nadiem Juristan yang kini berada di luar negeri. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memori banding adalah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor dan pada hari ini tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut.
Selain Nadiem, nama Juristan sebagai salah satu tersangka juga disebut beberapa kali dalam sidang pembacaan putusan. Anang mengungkapkan bahwa ex-staf khusus Nadiem itu tidak berada di Indonesia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kejagung telah meminta bantuan dari Interpol untuk menerbitkan surat red notice atau permintaan untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk red notice-nya. Tapi red notice sudah kita ajukan. Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809,59 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra tegaskan belum ada arahan maupun usulan terkait pemberian amnesti kepada Nadiem Makarim. Menurut Yusril, pemerintah bersikap netral dan tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan ketika kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama, ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding. Dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini. Ya, DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Kholil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya? Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju, nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Jadi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan.